Halo semua kelas 12 IPS, bertemu kembali bersama Ibu Stefani dalam pelajaran Sejarah Peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya, berita proklamasi disebarluaskan ke wilayah Indonesia dan luar negeri dengan tujuan agar kemerdekaan Indonesia diakui secara penuh baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Berikut merupakan negara-negara pendukung kemerdekaan Indonesia. Ada negara Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, India, Australia, dan Vatikan. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir tidak terlepas dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna untuk menentang belenggu kolonialisme. Mesir berhasil meyakinkan negara lain, antara lain Suriah, Qatar, Irak, serta Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dukungan Mesir terus berlanjut, ditandai dengan Muhammad Abdul Mu'im selaku Konsul Jenderal Mesir tiba di Yogyakarta tanggal 16 Maret dengan tujuan menyampaikan pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan bentuk dari Mesir yang telah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Negara berikutnya Palestina. Palestina merupakan negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia sejak Perdana Menteri Kaiso memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tokoh Palestina berikut adalah Muhammad Amin al-Husaini mengajak seluruh negara Arab mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Adapun tokoh lain dari Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia yaitu Muhammad Ali Taher. Berikut merupakan dukungan Palestina terhadap bangsa Indonesia. 3. Lebanon. Lebanon mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada tanggal 29 Juli 1947. Hubungan Indonesia dan Lebanon semakin intens ditandai dengan hubungan diplomatik tanggal 9 Maret 1978, di mana Indonesia mengirimkan pasukan ke Lebanon yang tergabung dengan pasukan perdamaian khusus PBB Lebanon. Kemudian Suriah. Suriah merupakan negara yang terletak di kawasan Timur Tengah, turut pula memberikan dukungan kemerdekaan terhadap bangsa Indonesia. Suriah memberikan pengakuan secara de jure pada tanggal 2 Juli 1947. Hal ini menandai dimulainya hubungan politik antara Indonesia dan Suriah. Dukungan Suriah dengan nyata dilakukan oleh tokoh Faris al-Khawri yang mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mendiskusikan kasus agresi militer 1 yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Negara berikutnya adalah India. Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras terhadap India. Indonesia saat itu mengirimkan bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang pada saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Kemudian bentuk dukungan India terhadap Indonesia yaitu India mengecam dengan keras agresi militer 1 dan 2 yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia ketika bangsa Indonesia saat itu telah memproklamasikan kemerdekaannya. Respon positif India atas kemerdekaan Indonesia ditunjukkan kembali dengan tindakan Nehru yang menggagas penyelenggaraan Konferensi Asia. Kemudian 3 Maret 1951, Indonesia dan India mengadakan perjanjian bilateral. Indonesia dan India ternyata memiliki visi yang sama, yaitu membebaskan negara Asia Afrika bebas dari penjajahan. Sehingga dengan memiliki misi yang sama ini antara Indonesia dan India mempelopori pelaksanaan Konferensi Asia Afrika.
Negara berikutnya adalah Australia. Australia juga memberikan dukungan terhadap bangsa Indonesia. Dukungan itu antara lain ditunjukkan dengan mengecam perlakuan diskriminasi Belanda terhadap pekerja Indonesia, memfasilitasi 1.400 tawanan perang Belanda Indonesia kembali ke tanah air. Kemudian duduk dalam komite PBB untuk mendesak kemerdekaan Indonesia diakui. Kemudian Australia menjadi wali Indonesia dalam Komisi 3 Negara sebagai mediator terlaksananya perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada saat itu. Ini merupakan bentuk dukungan Australia terhadap Indonesia. Vatikan juga merupakan negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Hubungan baik Indonesia dan Vatikan terjadi sebelum Indonesia merdeka. Hal itu dapat kita lihat pada tindakan Monsinyur Albertus Sogijapratana yang merupakan vikaris apostolik di Semarang. Beliau selalu berhubungan dengan Vatikan sebagai hierarki atasannya. Vatikan merupakan negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 6 Juli 1947 dengan ditandai pembukaan kedutaan Vatikan di Jakarta. Pengakuan Vatikan penting karena Vatikan mempunyai pengaruh kuat di benua Eropa dan Amerika. Vatikan mendesak pula PBB menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda. Nah, ini adalah Monsinyur Sogijapratana. Berikutnya, PBB turut pula memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. 1 Agustus 1947, PBB meminta Indonesia dan Belanda melakukan gencatan senjata. Setelah agresi militer 1, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi 3 Negara. Kemudian Komisi 3 Negara tidak berhasil melaksanakan tugasnya, kemudian PBB membentuk United Nations Commission for Indonesia. Pemerintah RI kemudian mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap Republik Indonesia pertama di PBB. Kemudian Indonesia juga menjadi keanggotaan PBB yang ke-60. Ini merupakan Lambertus Nicodemus Palar. Ini merupakan dukungan PBB untuk membentuk Komisi 3 Negara. PBB bertindak sebagai mediator dalam perjanjian Renville di atas kapal perang Renville dan mediator dalam perjanjian Rumruyen. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang silakan kerjakan tugas berikut. Kerjakan tugas ini pada buku sejarah, tuliskan dengan lengkap identitasmu. Selamat bekerja, semoga sukses. Salam sehat selalu, sampai bertemu kembali.